Pada tempat pertama, sebagai insan beriman, tentunya kami mengajak kita sekalian senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenannya kita semua hari ini boleh menyelenggarakan musrembang RKPD Kabupaten di kecamatan untuk 11 kecamatan. Pada tempat kedua, kami menyampaikan selamat bertemu dan terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terima kasih untuk Pak Wakil Bupati, Pak Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli, pimpinan OPD, para camat dan seluruh jajaran, para kepala desa dan seluruh utusan dari 11 kecamatan. Terima kasih karena hari ini kita boleh menyelenggarakan musrembang RKPD di kecamatan. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai regulasi seharusnya penyelenggaraan RKPD Kabupaten di kecamatan menjadi tanggung jawab dari kecamatan untuk menyelenggarakannya. Namun dalam nuansa efisiensi kita menyelenggarakannya secara terpadu dalam bentuk semi online ya. Jadi untuk para peserta utusan dari desa berkumpul di kecamatan, sedangkan para narasumber yang harusnya pimpinan OPD dan jajaran yang harusnya turun ke kecamatan, tahun ini kita tetap di kabupaten dan melaksanakannya secara online, mengklarifikasi semua usulan yang telah disampaikan oleh desa di dalam SIPD. Dan hari ini tentunya kita akan mendengar klarifikasi dari pimpinan OPD untuk menerima atau menolak usulan yang disampaikan melalui SIPD. Dan hari ini juga tentunya kita sesuai dengan tujuan musrembang RKPD Kabupaten di kecamatan, maka kita akan menetapkan prioritas-prioritas yang harus dilaksanakan di tahun 2026 pada setiap kecamatan. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terkait dengan mekanisme pelaksanaan musrembang RKPD di kecamatan tahun ini, kita menyelenggarakannya selama 2 hari dan kita sudah mulai kemarin hari Selasa dan berlanjut hari ini. Kemarin hari Selasa kita melaksanakan untuk 8 kecamatan dan hari ini kita akan melaksanakannya untuk 11 kecamatan yang tersisa, dan kita akan membahas untuk hari ini kita akan membahas 581 usulan dari 11 kecamatan yang sudah diinput di SIPD, dan OPD yang sebagai narasumber kita hari ini ada 17 OPD yang akan menjadi narasumber. Dan dengan mekanismenya bahwa setelah acara pembukaan ini kami akan menyampaikan rancangan RKPD kebijakan dan arah kebijakan untuk tahun 2026. Selanjutnya para narasumber dalam hal ini pimpinan perangkat daerah akan melakukan klarifikasi per OPD dari masing-masing kecamatan. Jadi dalam klarifikasi itu akan langsung OPD menerima atau menolak. Setelah itu kami memberi kesempatan kepada kecamatan untuk mengklarifikasi atau menyampaikan hal-hal yang penting. Sehingga kami berharap semua perangkat di kecamatan tersedia dengan baik dan kita semua bisa mengikutinya. Karena akhir dari kegiatan ini adalah penandatanganan berita acara dan penentuan delegasi untuk mengikuti musrembang RKPD di tingkat kabupaten. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan di awal dari kegiatan kita ini, sambil berharap kegiatan kita ini tetap berjalan dengan baik. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Wakil Bupati Flores Timur untuk memberikan sambutan. Puji Tuhan, patut kita lantunkan kehadiratnya karena hanya dengan perkenannya kita dapat melanjutkan musrembang RKPD Kabupaten tingkat kecamatan di 11 kecamatan untuk hari kedua. Musrembang adalah forum pendekatan perencanaan partisipatif yang mesti kita manfaatkan secara maksimal oleh para pelaku pembangunan untuk merumuskan berbagai pikiran dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026.
Musrembang kita kali ini memang relatif menarik, berbeda karena bersesuaian dengan awal kepemimpinan politik 2025-2030 dengan semangat lompatan jauh. Kami berharap kita mempunyai pemahaman bersama yang lebih clear. Lompatan jauh terutama adalah semangat. Semangat bukan untuk membangun, tetapi terutama semangat lebih yang kita miliki untuk melayani dengan segenap hati. Karena itu forum hari ini menjadi sangat penting bagi para peserta Musrembang Camir KPD tingkat kecamatan untuk merumuskan berbagai aspirasi, menentukan kebijakan strategis dan program-program prioritas selalu diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah. Kita tahu ketergantungan fiskal kita pada pemerintah pusat sekitar 96%. Kemandirian kita hanya 4% saja. Musrembang juga harus kita sesuaikan, selaraskan dengan arah kebijakan pembangunan, visi Flores Timur yang produktif dan inovatif, mengandalkan semangat bersama untuk membangun, menggunakan kompetensi kapasitas yang ada dengan berbagai kearifan-kearifan lokal dan semangat untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang baik, yang baru untuk Flores Timur yang lebih maju, mandiri dan berdaya saing. Untuk Flores Timur yang lebih maju, kita tahu perkembangan perekonomian kita secara nasional memang baik, 5,03%, tetapi terbalik di Kabupaten Flores Timur. Kalau tahun 2024 3,15%, justru mengalami penurunan 2,29%. Kalau kita rata-ratakan pendapatan penduduk Flores Timur 21 juta per tahun, berarti per bulannya 1.750.000, lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan secara regional 23 juta, sekitar 1.950.000 per bulan. Karena itu fokus kita adalah faktor pemberdayaan pembangunan ekonomi. Kita tahu angka kemiskinan di Flores Timur 11%, sekitar 30.000 penduduk kita yang masih perlu mendapat perhatian. Karena itu kepada para peserta Musrembang, pemerintah Pasekda bersama jajaran, kalau kita mau agar ada perubahan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Flores Timur, ada target-target prioritas intervensi langsung ke kelompok sasaran untuk mengurangi angka kemiskinan yang kita punya. Bapak Ibu peserta Forum Musrembang yang saya hormati, kita bersyukur karena kepada setiap desa dialokasikan anggaran dari pemerintah pusat sebesar 800 sampai 1 miliar. Kita berharap dengan kehidupan ekonomi masyarakat yang relatif masih terbatas, dengan program unggulan adalah sektor ekonomi, kita saling mendukung, gunakan dana desa semaksimal mungkin untuk kepentingan penanganan stunting, juga untuk kepentingan ekonomi dan inflasi. Kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintahan ini adalah dengan mengalokasikan sejumlah anggaran secara merata setiap tahun kepada semua desa untuk kepentingan apa? Pemberdayaan, supaya kita meminimalisir atau paling kurang mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Flores Timur. Dengan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat besar 37,5 miliar, pemerintah daerah sudah melakukan efisiensi sekitar 29 miliar dengan fokus utama mengisi kekurangan infrastruktur pembangunan jalan akibat pengurangan atau pembatalan anggaran dari pemerintah pusat sebesar 12 miliar lebih. Meski demikian, karena faktor pemberdayaan penting, kita mengalokasikan anggaran sekitar 5 miliar untuk 100 desa untuk tahun 2025. Kita berharap ada kolaborasi anggaran dari dana desa dan
alokasi dana desa yang kita tambahkan untuk kepentingan pemberdayaan ini, untuk kepentingan intervensi langsung ke masyarakat-masyarakat kita yang berkekurangan. Bapak kepala desa di setiap wilayah lebih tahu. Kita berharap seluruh pilihan intervensi untuk mengurangi angka kemiskinan kita kedepankan aspek objektif dan rasional. Tinggalkanlah pemikiran-pemikiran politik siapa mendukung siapa, baik bupati, wakil bupati juga termasuk kepala desa. Karena anggaran ini murni untuk kepentingan pemberdayaan agar target untuk pengurangan bisa kita capai. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kepala BP4D, ada 581 usulan. Melihat jumlah usulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, kita bisa pesimistik. Untuk apa kita menggelar forum musrembang? Begitu banyak aspirasi sementara kapasitas fiskal kita terbatas. Pemerintahan sebelumnya ada kebijakan politik yang namanya pagu wilayah kecamatan. Meski tidak ada pagu wilayah kecamatan, tetapi pemerintah kabupaten mendistribusikan sejumlah anggaran ke setiap wilayah kecamatan. Karena itu kami berharap bapak-bapak desa seluruh peserta musrembang di 11 kecamatan teruslah berdiskusi, tetapi mulai merumuskan program prioritas di setiap wilayah kecamatan. Jangan terlalu banyak ruang untuk diskusi. Bayangkan kemampuan keuangan daerah kita yang terbatas dan apa yang paling urgent untuk dijadikan kebijakan oleh pemerintah kabupaten sebagai usulan prioritas pertama dari setiap wilayah kecamatan. Pemahaman bersama dan komitmen untuk kepentingan pembangunan wilayah kecamatan yang lebih besar itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama dalam melaksanakan satu hari forum musrembang CAM RKPD pada hari ini. Sambil memohon berkat Tuhan dan restu leluhur leluhur tanah, saya mengharapkan kita semua peserta forum musrembang untuk turut terlibat secara aktif, memberikan masukan-masukan yang konstruktif sambil membangun komitmen untuk menentukan skala prioritas kecamatan untuk membantu kita, membantu pemerintah kabupaten pada saat forum musrembang tingkat kabupaten. Dengan demikian saya membuka dengan resmi forum musrembang CAM musrembang RKPD tingkat kabupaten di 11 kecamatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.